Hai, kembali lagi di video saya di mana saya akan berlatih untuk ngomong pelan. Tujuan dari latihan ini adalah untuk mengubah kebiasaan lama saya dan juga menghapus kebiasaan buruk saya, yaitu ngomong terlalu cepat dan ujung-ujungnya belibet. Dan saya juga suka mendengarkan seseorang yang ngomongnya pelan. Ketika saya mendengarkan YouTuber atau orang lain yang berbicara pelan, saya hanya berbicara dalam diri saya. Ini adalah cara bicara yang saya mau. Saya suka ketika mendengarkan orang yang berbicara pelan dan juga santai, karena dengan berbicara pelan, saya rasa saya bisa mempelajari dan juga mencerna omongan tersebut dengan jauh lebih mudah. Dan karena tujuan saya untuk bikin konten adalah untuk membagikan value, tutorial, atau informasi, maka saya juga harus belajar untuk ngomong dengan pelan. Ngomong dengan pelan bisa meningkatkan orang untuk paham omongan kita. Karena tujuan dari komunikasi adalah dipahami. Kalau saya ngomong berjam-jam, tapi orang nggak paham, jadi komunikasi saya gagal. Jadi inti dari latihan ini adalah untuk ngomong pelan dan juga menambah jam terbang saya dalam berbicara di depan kamera. Karena saya yakin semua bisa karena terbiasa. Saya dan Anda pasti bisa jago berbicara. Saya dan Anda pasti bisa pede untuk berbicara di depan kamera, asalkan terbiasa. Dan di akhir sesi, saya juga akan menjelaskan kira-kira value apa atau informasi apa yang baru saja saya dapatkan. Dan juga saya baru saja mendapatkan metode baru untuk berlatih dalam berbicara di depan kamera. Metodenya adalah kita menentukan suatu kata random, lalu mengeja kata itu, dan langkah terakhir adalah membuat kalimat atau paragraf dari kata itu. Tujuannya adalah untuk memperkuat artikulasi kita, karena kan kita mengeja kata itu. Dan tujuan kedua adalah membiasakan diri kita untuk berbicara, melatih diri kita untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita menjadi sebuah suara. 5 menit baca buku mulai dari sekarang. 8 cara mendapatkan profit dari konten Anda. Yang pertama adalah endorse. Yang kedua adalah event atau kelas online webinar berbayar. Undangan menjadi pembicara di event-event online ini akan sering muncul ketika akun Anda berfokus ke topik-topik pengembangan diri dan skill tertentu. Misalnya, akun saya tentang digital marketing, maka saya hampir setiap hari menerima undangan untuk berbicara di banyak tempat seputar digital marketing. Kalau Anda punya akun tentang cara menjadi sales yang baik, pasti Anda akan menerima undangan yang sama seputar topik sales. Anda bisa menggunakan strategi value dari strategi LVR untuk membangun expertise Anda di hadapan audiens Anda. Undangan menjadi pembicara bisa dibayar lepas maupun dibayar dengan profit sharing. Angkanya cukup lumayan dan biasa berkisar di angka jutaan karena Anda dianggap memiliki skill yang lebih. Yang ketiga adalah jualan produk fisik. Kalau Anda memiliki bisnis, brand, atau produk fisik, Anda bisa menggunakan akun Anda untuk berjualan produk fisik tersebut. Saya menjual suplemen fitness, essential oil, sampai buku.
Semua melalui akun sosial media saya. Tidak ada batas untuk income dari penjualan produk fisik ini. Apalagi kalau Anda menggunakan iklan di Facebook atau Instagram. Anda bercerita tentang produk Anda dan audiens Anda menyukainya. Anda dengan mudah bisa mengiklankan konten Anda yang tadi dan mendapatkan penjualan yang jauh lebih banyak. Anda harus mempelajari tentang cara beriklan kalau ingin menempuh jalan ini. Bagi saya, kepalang tanggung kalau sudah sampai sini, tetapi Anda tidak mengoptimalkannya untuk profit yang jauh lebih banyak. Kelebihan jualan produk fisik dibanding endorse adalah Anda bisa berjualan setiap hari tanpa harus menunggu datangnya tawaran seperti ketika memilih endorse. Kekurangan dari menjual produk fisik yaitu Anda harus berurusan dengan produk yang Anda jual. Biasa, Anda harus mengeluarkan modal untuk stok produk. Tetapi sekarang Anda bisa menjadi reseller atau dropshipper, sehingga tidak harus membeli stok produk dalam jumlah yang banyak terlebih dahulu sebelum Anda berjualan. Ini sangat menarik bagi Anda yang pemula dan masih mencari produk apa yang cocok untuk Anda jual kepada audiens Anda. Disney adalah salah satu contoh konten commerce, sebuah bisnis yang menggunakan konten atau filmnya dan kemudian juga mendulang kesuksesan dengan berjualan fisik atau Mercedes-nya. Dan kalau Anda breakdown income dari Disney di tahun 2020, Anda akan melihat bahwa income dari Mercedes-nya cukup tinggi. Dollar Shave Club adalah sebuah cerita sukses lainnya di mana DSG adalah sebuah brand yang berjualan cukuran rambut pria. Mereka menjual dalam bentuk membership di mana marketnya hanya cukup membayar $1 untuk suplai pisau cukur selama 1 bulan. DSG menggunakan konten YouTube untuk menjaring audiensnya dan akhirnya di tahun 2016 DSG diakuisisi oleh Unilever senilai 1 miliar USD. Michael Pan adalah salah satu cerita sukses dari seorang konten kreator. Michelle memulainya dengan berbagi konten seputar tutorial makeup. Dari situ, dia mendapatkan popularitasnya. Michelle Pan salah satu dari bintang di YouTube yang sudah melebarkan bisnisnya ke kosmetik brand dengan nama IM yang diproduksi oleh L'Oreal. Jadi, barusan saya belajar mengenai sumber untuk menghasilkan uang dari konten atau cara menghasilkan uang sebagai profesi konten kreator. Dan hal terbaik dari profesi konten kreator, kita memiliki sumber income yang banyak. Kalau kita bisa memaksimalkan semua sumber ini, kita akan memiliki atau mendapatkan uang yang lebih banyak. Gaji atau income dari konten kreator itu tidak ada batasnya. Tergantung dari skill Anda, pengetahuan Anda, dan juga kerja keras Anda.
tidak ada batasnya. Kalau Anda memang strateginya bagus, konsisten posting, kerja keras, pasti sumber income ini bisa Anda buka semuanya. Kalau sumber income-nya banyak, maka uangnya juga akan banyak. Dan barusan saya belajar salah satu sumber atau salah dua sumber untuk menghasilkan dari konten. Yang pertama adalah event atau kelas online. Dan event ini bisa Anda dapatkan ketika Anda membahas suatu topik mengenai skill ataupun pengembangan diri. Event atau kelas online ini tidak untuk semua konten kreator. Kalau Anda membahas topik yang random, topik yang tidak banyak peminatnya, maka kemungkinan kecil penawaran atau undangan untuk event ini juga sedikit. Tapi kalau Anda membahas topik mengenai pengembangan diri atau suatu skill tertentu, sudah pasti undangan dari perusahaan atau pihak lainnya pasti akan banyak. Contohnya, di sini dijelaskan bahwa Ko Denny Santoso membahas mengenai digital marketing. Pasti di luar sana, perusahaan yang ingin belajar digital marketing akan mengundang Ko Denny Santoso. Karena perusahaan menilai bahwa Ko Denny Santoso memiliki value di bidang digital marketing. Kalau Anda contohnya membahas mengenai topik sales, pasti ada perusahaan yang akan mengundang Anda dengan harapan Anda berbicara mengenai topik sales yang dapat memperbaiki karyawan mereka atau perusahaan mereka. Event atau kelas online ini harus berdasarkan suatu skill tertentu. Kalau Anda mahir dalam bidang tertentu, artinya Anda pasti bisa menghasilkan uang dari event atau kelas online ini. Dan sumber lainnya adalah berjualan produk fisik. Konten adalah alat terbaik untuk mempromosikan produk dan juga bisnis Anda. Kalau Anda punya produk sendiri, artinya Anda bisa menawarkan produk itu ke dalam konten Anda. Anda bikin konten mengenai produk itu, dan orang lain yang melihat pasti ada yang tertarik dan akhirnya membeli produk Anda. Dan kelebihan dari sumber income jualan produk fisik adalah kita bisa mendapatkan income setiap hari. Kalau marketing kita bagus, promosi kita bagus, bisa jadi penjualan akan terus terjadi. Tapi minornya adalah Anda harus kerja ekstra, harus packing, harus ngirim, belum lagi modalnya juga cukup banyak. Tapi kalau dibanding dengan endorse kan enggak tiap hari ada ya. Syukur-syukur kalau ada. Tapi kan momennya pasti ada yang turun, ada yang naik. Bisa jadi bulan ini full endorse, bisa jadi bulan depan sepi. Artinya, jika kita hanya mengandalkan sumber income endorse, pemasukan kita tidak stabil, tidak bisa setiap hari. Tapi kalau kita bisa membarengi endorse-nya datang, endorse-nya masuk, terus kita jualan produk juga, kita bisa mendapatkan income setiap harinya, dan juga pastinya sumber income atau uang yang kita dapatkan juga lebih banyak. So, itu adalah latihan untuk berbicara pelan, yaitu baca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membacanya dengan volume yang tinggi. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya punya metode baru dalam berbicara di depan kamera. Metodenya adalah kita memilih suatu kata atau kita memilih kata yang random, lalu mengeja kata itu. Dan langkah terakhir adalah kita harus membuat kalimat atau membuat paragraf dengan kata tersebut. So, jadi karena di depan saya ada buku, saya akan mencoba latihan ini menggunakan kata buku, B-U-K-U.
Ini adalah salah satu buku saya. Buku ini judulnya adalah Konten Kreator Black Book. Dan saya belajar banyak dari buku ini seputar konten kreator Black Book. Saya yakin buku adalah sumber yang terbaik untuk mendapatkan ilmu. Karena kita bisa mendapatkan informasi, kita bisa mendapatkan edukasi yang banyak dari buku. Jadi, kalau Anda ingin meningkatkan diri Anda, ingin meningkatkan skill Anda, jangan lupa untuk baca buku. Jadi, inti dari latihan ini adalah mendorong diri kita, membiasakan diri kita untuk berbicara, untuk mengubah pikiran menjadi sebuah suara. Dan please, Anda harus paham bahwa inti dari latihan adalah melakukan kesalahan. Jangan takut salah. Latihan ini bukan tentang benar atau salah, bagus atau jelek. Tapi ya udah latihan aja. Ketika kita latihan pasti akan banyak salahnya. Dan itu normal. Menurut saya, kesalahan adalah bentuk dari pertumbuhan. Kalau kita salah, kita bisa tahu, oh ternyata ini salah, berarti next harus saya perbaiki. Oh ternyata ini salah, benernya gini. Oh ternyata ini salah, besok harus saya improve. Artinya, kalau Anda menghindari kesalahan, Anda juga menghindari pertumbuhan. Di mana ada kesalahan, di situ ada perbaikan. Jadi, jangan takut salah. Lakukan salah, perbaiki, lalu ulangi. Latihan, salah, perbaiki. Latihan lagi, oh salah lagi, ya udah perbaiki lagi hingga akhirnya Anda menjadi lebih baik, lebih pede dan juga bisa menjadi ahli dalam bidang apapun. So, thank you for watching this video and I pray for your success like I pray for my own. I wish you all the best. See you on the next video.